Kamu bangun tidur dan merasa mual, nafsu makan tiba-tiba hilang. Kepala terasa berat, badan lemas, dan yang lebih mengejutkan, air kencingmu berwarna gelap seperti teh. Beberapa hari kemudian, matamu mulai menguning, kulit ikut menguning, dan perutmu terasa nyeri di bagian kanan atas. Kamu mulai panik. Ini bukan flu biasa. Dan saat kamu memeriksakan diri ke dokter, diagnosisnya mengejutkan. Kamu terkena hepatitis A. Hepatitis adalah peradangan hati, dan penyakit ini tidak hanya terdiri dari satu jenis. Ada 5 jenis utama, hepatitis A, B, C, D, dan E. Masing-masing memiliki penyebab dan tingkat keparahan yang berbeda. Tapi di video ini kita akan fokus dulu pada hepatitis A, jenis yang paling sering ditemui, paling menular, dan seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya bisa menghancurkan kualitas hidup untuk sementara waktu. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis tipe A, atau HIV. Virus ini menyerang hati secara akut dan ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi feses manusia. Ya, kedengarannya menjijikan, tapi kenyataannya virus ini sangat mudah menyebar, bahkan di lingkungan yang terlihat bersih sekalipun. Kamu tidak perlu tinggal di daerah kumuh atau makan dari tempat kotor untuk tertular. Sebuah es batu yang dibuat dari air tidak bersih, buah yang tidak dicuci dengan baik, atau tangan seseorang yang tidak mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet, sudah cukup untuk menularkan virus ini ke tubuhmu. Yang membuat hepatitis A berbahaya adalah karena seringkali tidak menunjukkan gejala di awal. Orang yang terinfeksi bisa merasa lelah, tapi tetap beraktivitas seperti biasa. Namun di balik itu, virus sedang aktif berkembang dan menyerang hati. Ketika gejalanya mulai terlihat, itu berarti kerusakan sudah mulai terjadi. Gejala klasiknya meliputi demam ringan, mual dan muntah, perut kembung, nyeri di bagian kanan atas perut, warna urin menjadi gelap seperti teh, feses pucat, serta kulit dan mata yang menguning atau yang dikenal dengan istilah jaundice. Beberapa orang juga mengalami gatal-gatal, sakit kepala, dan penurunan berat badan yang signifikan. Anak-anak seringkali menjadi pembawa virus tanpa menunjukkan gejala apapun. Mereka bisa terlihat sehat, tapi tetap menularkan virus kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang dewasa yang daya tahan tubuhnya sedang lemah. Itu sebabnya hepatitis A bisa menyebar sangat cepat di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan dalam keluarga sendiri. Berita baiknya, hepatitis A tidak bersifat kronis. Artinya, tubuh manusia bisa menyembuhkan diri sendiri dari infeksi ini dalam waktu beberapa minggu hingga bulan. Tapi selama proses itu, penderita akan merasakan kelelahan ekstrem, kehilangan nafsu makan, dan kesulitan menjalani aktivitas harian. Tidak jarang seseorang harus beristirahat total selama berbulan-bulan karena tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Pada kasus yang sangat jarang, terutama pada lansia atau mereka yang sudah memiliki penyakit hati sebelumnya, infeksi hepatitis A bisa menyebabkan gagal hati akut dan bahkan kematian. Karena belum ada obat antivirus khusus untuk hepatitis A, pengobatan difokuskan pada mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah istirahat total. Jangan memaksakan diri untuk tetap bekerja atau beraktivitas berat karena hati membutuhkan waktu dan energi untuk memulihkan diri. Kedua, perhatikan asupan makanan. Hindari makanan berminyak, gorengan, makanan cepat saji, dan segala sesuatu yang bisa memperberat kerja hati. Pilih makanan ringan, mudah dicerna, dan kaya nutrisi seperti buah, sayur, sup, dan air putih yang cukup. Beberapa bahan alami yang dapat membantu proses pemulihan antara lain air kelapa muda yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan membersihkan racun, jahe untuk mengurangi mual dan meredakan peradangan, madu sebagai sumber energi alami, serta kunyit yang mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi yang mendukung kesehatan hati. Penting juga untuk menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan kimia yang tidak diresepkan oleh dokter, karena hati dalam kondisi lemah dan bisa rusak lebih parah jika harus memproses zat-zat berbahaya. Bila kamu sedang mengonsumsi suplemen atau jamu, hentikan dulu dan konsultasikan ke tenaga medis. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah pencegahan. Karena hepatitis A menular sangat mudah, maka menjaga kebersihan adalah senjata utama. Selalu cuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Hindari membeli makanan mentah di tempat terbuka yang kebersihannya tidak terjamin. Pastikan air minum yang kamu konsumsi bersih dan direbus. Jangan asal mengonsumsi es batu dari warung atau restoran yang tidak terpercaya. Dan yang paling penting, lakukan vaksinasi hepatitis A, terutama jika kamu sering bepergian, bekerja di tempat umum atau tinggal di lingkungan padat penduduk.
Vaksin hepatitis A sangat efektif dan aman. Biasanya diberikan dalam 2 dosis dengan jarak 6 bulan. Setelah itu, kamu memiliki perlindungan jangka panjang bahkan hingga puluhan tahun. Vaksin ini juga direkomendasikan untuk anak-anak mulai usia 1 tahun ke atas. Dalam banyak kasus, orang yang sembuh dari hepatitis A akan memiliki kekebalan seumur hidup terhadap virus ini. Tapi bukan berarti bisa mengabaikan kebersihan karena jenis hepatitis lainnya seperti hepatitis B dan C jauh lebih berbahaya, bisa menjadi kronis, dan berpotensi menyebabkan kanker hati. Hepatitis A adalah pelajaran tentang bagaimana sesuatu yang terlihat sepele, seperti tidak mencuci tangan atau memakan buah yang belum dicuci, bisa membawa dampak besar bagi tubuh kita. Hati adalah organ vital yang mengatur metabolisme, menyaring racun, dan menyimpan energi. Sekali hati terganggu, seluruh sistem tubuh ikut kacau. Jangan tunggu sampai tubuhmu memberi sinyal keras. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jaga kebersihan, perhatikan makanan, dan pertimbangkan untuk melakukan vaksinasi. Pengetahuan adalah bentuk perlindungan pertama, dan kesadaran adalah langkah awal untuk hidup sehat. Hepatitis A hanyalah permulaan dari seri edukasi lengkap tentang 5 jenis hepatitis. Masih ada hepatitis B, C, D, dan E yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Masing-masing membawa ancaman tersendiri, dan kamu wajib tahu bagaimana cara mencegah dan mengenalinya sejak dini. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke orang-orang terdekatmu. Karena dengan berbagi pengetahuan, kamu sudah ikut menyelamatkan satu kehidupan.